Hola teman-teman penikmat film, balik lagi bareng gue, dan kali ini gue bakal bahas film yang sebenarnya punya potensi gede banget, tapi sayangnya malah jadi kayak mie instan setengah mateng. Cepat, ramai, tapi nanggung. Yes, kita bahas film horor laga terbaru yang dibintangi Ma Dong-seok, alias si tangan besi Korea. Tapi kali ini, dia nggak cuma mukul manusia, dia ngelawan iblis. Oke, ide dasarnya sebenarnya seru. Ma Dong-seok jadi pengusir setan, bukan pendeta Katolik, tapi tetap brutal pakai tangan kosong. Lucu sih bayanginnya, tinju sakti lawan setan kerasukan. Tapi makin lama nonton, gue jadi mikir, ini film mau kemana sih sebenarnya? Mau horor? Mau laga? Atau mau campur-campur tapi malah jadi hambar? Dari sisi akting, nggak ada yang jelek. Ma Dong-seok kayak biasa, karismatik dan kuat. So Hyun juga surprisingly solid, walau karakternya agak misterius dan kurang dikupas tuntas. Yang kerasukan, top banget. Ekspresinya dapet dan bikin kita ikut ngerasa merinding ringan. Sayangnya, banyak banget elemen cerita yang setengah matang. Contoh, siapa sebenarnya si setan hitam itu? Kenapa Joseph tiba-tiba jahat? Terus apa sih sejarah konflik Bao dan Father Marco? Banyak pertanyaan yang dilempar, tapi nggak ada jawaban. Buat yang berharap ada adegan pukul-pukulan ala The Outlaws, siap-siap kecewa. Aksinya ada tapi nggak memorable. CG? Ya gitu deh. Beberapa adegan eksorsisme bagus, tapi desain si setan malah kayak monster biasa bukan iblis. Kesan horor juga nggak dapet. Nggak ada rasa tegang atau ketakutan yang nempel. Sound desainnya datar dan suasananya kurang mendukung. Gue jujur aja sempet ngantuk di tengah film. Bukan karena capek, tapi emang alurnya lambat, lompat-lompat, dan gampang ditebak. Beberapa elemen komedi atau adegan menegangkan juga nanggung. Jadi, kayak mau lucu nggak lucu, mau seram nggak seram. Masalah paling besar film ini, krisis identitas. Mau jadi film horor eksorsisme atau film aksi. Sayangnya, dua-duanya nggak dimaksimalkan. Akhirnya kita dikasih film yang campur aduk, nggak fokus dan berakhir dengan ending yang buru-buru. Kalau lo fans berat Ma Dong-seok, ya mungkin masih bisa dinikmati. Tapi dibanding film-film dia yang lain kayak Train to Busan atau Roundup, film ini kayak cuma numpang lewat. Durasinya cuma 90 menit, tapi isi ceritanya kepenuhan. Banyak subplot yang dilempar, tapi nggak dikembangin. Jadi pas udah selesai, rasanya kosong. So, menurut gue ini film yang punya potensi, tapi sayangnya terlalu banyak coba-coba tanpa arah yang jelas. Sayang banget karena aktor utamanya udah kuat, tapi skripnya nggak dukung. Lo udah nonton? Atau justru masih penasaran? Drop pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka bahas film bareng gue tiap minggu. Gue pamit dulu, sampai ketemu di review selanjutnya. Stay nonton film keren dan jangan kerasukan duluan sebelum credit scene muncul.